Menghadapi suami yang selalu bersikap egois memang sangat menyebalkan dan bisa membuat para istri menjadi sakit hati. Menghadapi seseorang yang berwatak keras kepala memang tak mudah, terlebih lagi jika dia adalah pasanganmu sendiri. Selain harus pintar berkomunikasi dan merespon, mendoakan pasangan juga bisa menjadi salah satu cara untuk meluluhkan hatinya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 7 cara meluluhkan hati suami yang keras dan egois. 1. Pahami penyebabnya. Cobalah untuk memahami latar belakang dan penyebab sifat keras dan egois suami. Beberapa perilaku mungkin berasal dari pengalaman masa lalu atau tekanan yang terjadi kepadanya saat ini. Seseorang yang melakukan suatu tindakan kemungkinan besar terdapat suatu alasan di belakangnya. Mungkinkah kesehariannya seperti itu atau ada hal yang membuatnya tiba-tiba keras kepala? Semuanya bisa kamu ketahui dengan bertanya setelah suami kamu merasa tenang. 2. Tenangkan diri. Kamu perlu menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Tujuannya supaya kamu bisa lebih rileks dan tenang saat menghadapi suami yang keras kepala dan egois. Ketika kamu merasa tenang, keadaan akan lebih membaik, jadi komunikasi dengan suami akan lebih mudah dimulai. Saat suami marah, penting untuk tetap tenang dan rasional. Jangan membalas marah dengan marah. Marah bisa menjadi cara ekspresi perasaan yang mungkin timbul dari stres dan tekanan lainnya. 3. Puji mereka. Orang yang keras kepala dalam suatu hubungan cenderung percaya bahwa cara mereka melakukan sesuatu adalah yang terbaik. Jadi jika kamu memberi pujian pada ego mereka sebelum memberikan saran, mereka mungkin akan bekerja sama denganmu. Egoisme dan sikap keras kepala suami bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dari istri. Oleh karena itu, cara meluluhkannya adalah dengan memberikan pujian dan perhatian yang diinginkan suami. 4. Cara bangun komunikasi. Cobalah untuk memilih waktu yang baik di mana keduanya dalam suasana hati yang baik dan tidak terganggu oleh stres atau tekanan lainnya. Cobalah untuk memahami perspektif dan sampaikan perasaan serta harapanmu sebagai seorang istri secara jujur. Komunikasi yang terbuka ini memungkinkan pasangan untuk saling memahami perspektif masing-masing, tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga ekspresi yang menunjukkan kehadiran dan rasa sayang istri kepada suami. 5. Fokus pada hal-hal positif. Dalam sifat manusia, pasti ada sisi baiknya dan juga buruknya. Mungkin ada banyak kejadian saat pasanganmu berperilaku sangat egois. Namun, pasti ada juga kejadian di mana pasanganmu berperilaku romantis atau perhatian padamu. Jadi, jangan terus terfokus pada sifatnya yang keras kepala dan egois. Cobalah untuk merefleksikan diri. Mungkin saja kamu juga mempunyai sisi sifat yang buruk, namun dia bisa untuk menerima hal itu. Jika benar adanya, maka kamu harus menerimanya juga. 6. Berempati terhadap pasanganmu. Orang yang keras kepala bisa menjadi frustasi karena mereka mungkin merasa seolah-olah tidak ada yang mengerti perspektif mereka. Alih-alih bertentangan, luangkan waktu untuk mendengarkan pasanganmu dan memahami sudut pandang mereka. Jika mereka merasa didengar, kamu akan tahu ini adalah cara berbicara dengan orang yang keras kepala karena sebagian dari kekeras kepalaan mereka akan memudar dan mereka akan lebih bersedia mendengarkanmu. 7. Jangan menggurui atau menghakimi. Mungkin maksudnya baik karena kamu cuma ingin mengingatkannya saja, namun maksud yang baik perlu disampaikan dengan cara yang baik juga. Apalagi dengan menggurui dan menghakimi bukan cara terbaik yang harus kamu pilih. Cara yang frontal seperti ini terasa kasar dan kurang efektif karena meskipun yang kamu bilang itu benar, apalagi dia sudah tersinggung lebih dulu. Untuk menghadapi keegoisannya membutuhkan waktu, kesabaran, bukan keributan.